Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu mengingatkan kami, selalu supaya kami menyadari siapakah kami ini, tetapi juga siapakah Engkau bagi kami. Kami bersyukur kami memasuki masa Prapaskah, masa puasa, masa pantang, masa pertobatan, masa pembaruan hidup. Dengan memulai dengan pantang dan puasa, dengan ditandai Rabu Abu, dengan tandai abu, kami diingatkan untuk kembali kepada Engkau, untuk menjalani jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami semua di masa Prapaskah ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa Prapaskah dengan Rabu Abu, dengan ditandai dengan abu. Dan ini sekali lagi gereja mengajak kita, tidak hanya kita secara intelektual, secara rasional, tetapi juga ada bentuk tanda, yaitu berupa abu. Ya, abu ini melukiskan, menyimbolkan tentang ketidakberdayaan, kekecilan, kerapuhan, kemiskinan, ya, kefanaan hidup kita. Dan kita menyadari bahwa kita hanyalah debu dan Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang sangat indah, yang luar biasa. Ya, dengan kita diberi kehidupan, kita diberi rahmat, kurnia, dan diberi berbagai macam daya-daya manusiawi supaya kita dapat mengikuti jalan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita diberi suara hati, kita diberi daya untuk melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Kita diberi Yesus, kita diberi Roh Kudus, kita diberi malaikat, kita diberi penolong yang lain, yaitu para kudus, khususnya Bunda Maria dan Santo Yosef. Jadi semua itu adalah tujuannya supaya kita mengikuti jalan Tuhan, supaya kita kembali kepada Dia, supaya kita diberi rahmat yang melimpah. Dan untuk itu kita tahu bahwa kita tidak mudah. Maka di masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan, untuk melihat, untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk menyadari, memiliki kesadaran yang tinggi supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hubungan dekat dengan Tuhan ini memberikan kepada kita suatu daya ilahi, ya, supaya kita tidak jatuh di dalam kebinasaan, kehancuran. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita bahagia, selamat, dan kita percaya akan kerahiman Allah. Itu yang perlu kita sadari di masa Prapaskah ini. Lalu yang kedua, saudaraku terkasih dalam Kristus, puasa, pantang, mati raga orang Katolik itu sangat-sangat sederhana kalau dibandingkan dengan puasa saudara-saudari kita dan juga baik di Buddha, juga Hindu, juga Islam, yang mengenal juga ketiga aspek penting di dalam hidup rohani kita, yaitu hidup doa, sedekah, dan puasa. Jadi ketiga hal itu adalah sebetulnya merupakan suatu ciri dari hidup rohani setiap orang. Nah, karena begitu sederhananya, maka seringkali kita harus jujur bahwa seringkali kita tidak terlalu menggubrisnya dan tanda petik. Jadi kurang serius di dalam penghayatan ketiga aspek itu, ya. Ya sudah, kita jalankan saja, seandainya gagal pun ya tidak apa-apa, begitu kan? Ya tentu saja memang gereja tidak memaksudkan supaya orang menjadi sangat ketat dalam hidup puasa dan pantang, ya, seperti dia menyakiti diri sendiri. Tetapi lebih daripada itu, keterbatasan dan kesederhanaan itu tidak boleh mengurangi motivasi batin kita yang terdalam. Sekali lagi, jadi kesederhanaan dalam berpuasa kita, dengan pantang kita makan kenyang satu kali, yang kedua, ketiga bisa makan tapi tidak perlu juga begitu banyak gitu kan, begitu bisa sedikit juga demikian. Dan orang yang berumur 60 tahun ke atas juga tidak perlu juga melakukan. Jadi
itu semua sebetulnya sekarang lagi tidak dimaksudkan, ya. Kesederhanaan itu tidak dimaksudkan kita mengurangi motivasi batin kita. Tetapi justru dengan demikian mengajak kita dengan kemampuan, dengan daya, dengan keterbatasan kita, dengan pengertian kita bahwa kita kuat atau tidak kuat, itu membuat kita menjadi semakin murni motivasi kita. Kalau kita merasa kuat untuk melakukan lebih daripada itu, syukurlah, ya. Kalau kita merasa bahwa sungguh-sungguh bahwa puasa dan pantang itu sesuatu yang harus saya lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, pantang barang-barang hal-hal yang kita sukai, ya, kita tidak ngerokok, kita tidak makan daging, kita tidak makan apa saja yang kira-kira membuat kita menjadi menjadi menyenangkan gitu. Jadi ada semacam pengorbanan, ya, ada semacam sesuatu yang membuat kita berani berkorban untuk sesuatu yang lebih tinggi. Nah, jadi itu yang harus kita yang harus kita dalami lebih dalam. Jadi harus belajar untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar untuk tidak makan atau puasa atau pantang, lebih daripada itu. Nah, maka itu puasa kita tidak cukup hanya sekedar fisik, tidak makan, tidak minum, tetapi terlebih mengubah cara pikir, cara pandang, sikap-sikap kita yang mungkin tidak berkenan kepada Allah. Misalnya suka marah menjadi lebih mudah tersenyum, lebih mudah mengampuni. Kita suka misalnya main HP berjam-jam dari pagi hingga pagi. Ya, kita tidak bisa lepas dari itu. Kita belajar untuk tidak menggunakannya, atau kita matikan supaya kita sendiri tidak terganggu, tidak tergoda oleh teman, oleh apa. Dengan demikian maka kita berani membatasi diri. Misalnya hal-hal yang seperti itu yang jauh lebih berat daripada sekedar puasa fisik, ya, biologis, tetapi lebih daripada itu. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita kenali diri kita sendiri. Puasa itu bagian dari orang yang melakukan puasa dan pantang, itu adalah orang yang ingin mau maju lebih dalam hidup rohani. Ya. Dia ingin mengalahkan dorongan-dorongan nafsu badani dan ragawi, bahkan pikiran, ya, untuk lebih dalam. Ya, maka saudaraku terkasih, semoga kita semua digerakkan tidak hanya cukup secara biologis, secara fisik, tetapi lebih daripada itu, yaitu puasa-puasa yang sifatnya lebih emosional, yang sifatnya lebih tinggi, ya, aspek psikis, tapi aspek spiritual juga. Kita menciptakan suatu kegiatan rohani yang lebih sering, misalnya, ya, kita mendaraskan doa singkat, ya. Datanglah Roh Kudus atau darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, supaya seluruh tubuh kita itu diubah gitu loh. Jadi mengubah fisik saja tidak mudah, apalagi mengubah psikologis dan mengubah spiritual. Tetapi itu yang jauh lebih berguna, karena itu mengubah seluruh diri kita. Ya, jadi saudaraku terkasih, saya hanya mengajak Anda di hari masa Prapaskah ini kita mendoakan doa yang saya sebut dengan doa singkat, doa rema, yang mengulang-ulang kata-kata yang bermakna bagi kita. Misalnya katakanlah, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, buatlah aku menjadi lebih baik. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, tobatkan aku. Jadi ada suatu dorongan dari dalam hati, supaya seperti kata Paulus, roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Semoga Anda dan saya berusaha mohon rahmat supaya Roh Kudus membimbing mulut, pikiran, dan hati kita. Dan yang ketiga, saya kira satu hal yang tidak mudah kita jalankan, perhatikan suara-suara batin kita yang positif dan yang negatif. Ketika itu positif, kita jalankan. Ketika yang negatif, kita buang. Jadi ketika ada pikiran benci, marah, dendam, sakit hati, ya, atau melakukan hal yang negatif,
dengan sendirinya, dengan cepat kita singkirkan, kita buang. Tapi ketika kita mau mengampuni, memaafkan, mendoakan, itu kita jalankan, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi perhatikan pikiran kita, perasaan kita yang positif, yang negatif. Ketika positif, kita jalankan. Ketika negatif, kita buang. Semoga Anda semakin peka dan tajam mendengarkan suara-suara kebaikan dari Tuhan dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Tuhan memberkati Anda sehingga kita semua semakin disatukan untuk berjuang mengatasi kerapuhan dan kelemahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.